Kita akan masuk insya Allah lanjutan bahasan kita pada siang ini. Semoga Allah berkahi. Hadis nomor 332. Bunyi dari Abu Sufyan ibn Harb radhiyallahu anhu dalam hadisnya yang panjang tentang kisahnya dengan Heraklius, Kaisar Romawi. Anna Herakl qala li Abi Sufyan, "Famadha ya'murukum bih?" Ya'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala, "Qultu yaqulu u'budullaha wahda wa la tusyriku bihi syai'a." Watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati was sidqi wal afafi was silah. Bahwasanya Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, apa yang dimaksudkan nabi kalian atau apa yang diperintahkan nabi kepada kalian? Abu Sufyan menjawab, dia berkata, sembahlah Allah semata dan jangan menyekutukan sesuatu pun dengannya. Serta tinggalkanlah apa-apa yang dikatakan oleh bapak-bapak kalian. Dia menyuruh kami sholat, jujur, menjaga diri dari yang haram, dan silaturrahim. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Seperti biasa teman-teman sekalian, kita akan bedah hadis ini dan coba kita korek mutiaranya insya Allah. Semoga kita bisa mengambil ilmu yang bermanfaat. Yang pertama tentu Abu Sufyan ibn Harb adalah ayah Muawiyah, dan ini sahabat yang mulia, masuk Islam di hari pembebasan kota Mekah. Walaupun di awal-awal dia adalah musuh Islam. Dan beginilah Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan tentang bagaimana hidayah kalau dia ingin berikan kepada seseorang. Yahdi man yasha' dalam Al-Quran dikatakan. Dia memberikan hidayah kepada siapa yang dia inginkan. Abu Sufyan adalah orang yang mengutus surat ke orang-orang Mekah untuk menyelamatkan kafilah mereka di perang Badar, sehingga terjadilah perang Badar. Itu karena suratnya Abu Sufyan kepada orang Mekah. Walaupun Abu Sufyan tidak berharap terjadi peperangan, tapi akhirnya karena pasukan sudah bertemu akhirnya terjadi peperangan. Di perang Uhud, Abu Sufyan lah yang memimpin pasukan dengan istrinya Hindun yang akhirnya terbunuh Hamzah, dan luar biasa bagaimana dia musuhnya dengan Islam pada saat itu, dan dia bangga karena berhasil mengalahkan kaum muslimin di akhir peperangan. Kemudian dia juga menantang kaum muslimin untuk berperang, dikenal dengan perang Badar kedua walaupun tidak terjadi. Karena Nabi SAW keluar dengan pasukan tapi Abu Sufyan tidak datang. Kemudian dia juga adalah pemimpin pasukan Ahzab, pasukan perang Khandak yang terkenal. Dari 10.000 pasukan ada 4.000 dari Quraisy, dan Abu Sufyan dinobatkan menjadi pemimpin semuanya. Di situ ada suku Yahudi, Kainuqa dan Nadhir. Juga ada suku-suku Arab yang belum masuk Islam dan musuh Islam pada saat itu. Itu semuanya bergabung menjadi 10.000 pasukan. Dan Abu Sufyan pemimpinnya. Apa keputusan dia maka diikuti pada saat itu. Terus saja dia memerangi Islam sampai akhirnya terjadi pembebasan kota Mekah. Dan Anda kalau kembali ke kajian Sirah Nabawi, insya Allah di YouTube ada di playlist khusus masalah pembebasan kota Mekah. Anda akan dengarkan bagaimana kisah masuk Islamnya manusia mulia ini. Dan banyak di antara orang hanya mengenang masa lalunya tapi tidak mengenang masa setelah Islamnya. Sementara Islam, kata Nabi SAW, al-Islamu tajubbu ma qablah. Islam telah menghapus semua masa lalu seseorang. Kisah yang lain adalah, supaya nanti kita pertemukan dengan poin masalah ini. Amr bin As radhiyallahu anhu pada saat mau masuk Islam bersama dengan dua teman dekatnya, anak-anak muda orang Quraisy. Dia temannya masuk Islam, syahadat. Tapi Amr waktu mau syahadat dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mau syahadat tapi saya punya syarat. Belum pernah ada orang masuk Islam kasih syarat. Kata Nabi SAW, apa syaratmu? Kata dia, ya Rasulullah, saya memberikan syarat agar Allah memaafkan semua kesalahan saya kalau saya masuk Islam. Karena saya dulu memerangi Islam. Kata Nabi SAW, hai Amr, belumkah kau tahu bahwasanya kalau kau masuk Islam, maka Islam akan menghapuskan semua kesalahan masa lalu. Dan ini penting sekali untuk kita ambil pelajaran teman-teman sekalian. Jadi pelajaran pertama adalah kedudukan Abu Sufyan ibn Harb radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau adalah seorang sahabat yang mulia, dan setelah masuk Islam dia punya kiprah yang cukup banyak. Anak-anaknya terbukti dengan kiprah anak-anaknya. Kiprah anaknya diantara Muawiyah bin Abi Sufyan 40 tahun menjadi pemimpin muslimin, 20 tahun sebagai gubernur di Syam dan 20 tahun sebagai khalifah. Setelah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah dan pendiri dinasti pertama Islam Umayyah. Dan berdiri dari tahun 40 Hijriah sampai 132 Hijriah. Maka 20 tahun jadi gubernur di masa Umar bin Khattab, di masa Uthman bin Affan, lalu kemudian dia menjadi sampai di masa Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian menjadi khalifah setelah Ali bin Abi Thalib meninggal. Jadi 40 tahun menjadi khalifah. Dan ulama mengatakan banyak orang bertanya, mana lebih afdal, Muawiyah bin Abi Sufyan atau Umar bin Abdul Aziz? Karena sering dinukil kisah tentang Umar bin Abdul Aziz.
Maka kata para ulama, tidak akan pernah bisa dipertemukan antara Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan sahabat dan penulis wahyu Nabi SAW dengan Umar bin Abdul Aziz yang merupakan anak cucu kesekiannya Umar. Bukan sahabat, walaupun dia orang saleh. Ini karena kedudukannya. Dan ini tentu tidak akan mungkin terjadi kedudukan Muawiyah seperti ini kecuali karena ayah dan ibunya yang tadinya memang awal memerangi Islam. Berbeda dengan kasus Abu Lahab yang sama istrinya sampai meninggal dalam keadaan kufur. Tapi ini berbeda. Begitu juga kalau kita lihat historinya Umar bin Khattab bagaimana masa lalunya memerangi Islam. Tapi setelah masuk Islam dia orang yang mulia. Maka Islam selalu melihat sekarang ke depan dan bukan masa lalu seseorang. Ini pelajaran. Dan ini hadits yang kita sampaikan atau riwayat ini kisah Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Dia pernah menuju ke negeri Syam. Dan Syam waktu itu dikuasai oleh orang-orang Romawi dan rajanya Heraklius. Saya juga sudah jelaskan kisah Heraklius ini di kajian Sirah Nabawi. Bagaimana dia sempat masuk Islam. Kemudian dia murtad kembali. Dia tinggalkan agama Islam. Dan dia masuk Islam itu dikarenakan pertanyaan dia kepada Abu Sufyan ini. Waktu itu Abu Sufyan masih dalam keadaan kafir. Dia mendengar ini adalah masa keluarnya Nabi. Dan dia tahu betul karena dia seorang pendeta Nasrani. Kalau Nabi itu akan keluar dari Jazirah Arab dan tepatnya mereka tahu wilayah Mekah. Makanya kisah yang masyhur tentang beberapa pendeta yang disebutkan dalam Sirah Nabawi ya. Yang memang menunggu kedatangan Nabi SAW di negeri Syam itu sangat masyhur. Nah diantaranya mereka yang tidak asing lagi. Dan kita tahu masuk Islamnya Najasyi di zaman Nabi SAW. Raja Ethiopia juga karena dia pendeta Nasrani. Dan dia tahu ini masa keluarnya Nabi. Di masa itu. Yang jelas teman-teman sekalian. Heraklius ini mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya. Coba kalau kalian temukan kafilah dagang dari Jazirah Arab. Terutama dari wilayah Mekah. Tahan dan bawa ke saya. Kebetulan waktu itu Abu Sufyan yang memimpin kafilah dagang ini. Lalu dibawalah mereka menuju ke Heraklius. Lalu Heraklius mengatakan, saya akan bertanya padamu dan jujurlah. Kata Abu Sufyan, saya selama ini tidak pernah berdusta. Saya tidak pernah menyampaikan hal yang tidak benar. Dan saya punya kedudukan di kaum saya. Gitu kan. Maka saya coba akan menjawabnya. Kemudian ditanyalah oleh Heraklius tentang masalah Nabi. Bagaimana nasabnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana segala macam. Cukup panjang hadisnya, tidak kita bahas sekarang. Insya Allah nanti di kesempatan lain. Tapi salah satu yang ditanyakan adalah pertanyaan dalam hadis ini. Karena ada hubungannya dengan bahasan kita. Apa yang diperintahkan Nabi kalian itu? Yang mengaku sebagai Nabi itu apa yang diperintahkan? Jadi pertanyaan cukup banyak ya. Tentang jalur nasabnya, tentang bagaimana, siapa pengikutnya. Ya. Abu Sufyan jawab, nasabnya adalah orang yang mulia. Di antara kami, pengikutnya adalah para orang-orang miskin. Kemudian bagaimana kalian menghadapinya? Kata Abu Sufyan, kami memeranginya. Dia menang dalam peperangan sekali, maksudnya di Badar, dan kami menang sekali di Uhud. Ya. Kemudian setelah itu, bertanyalah Heraklius tentang masalah hadis atau riwayat kita ini. Yang jelas, pertanyaan ini adalah isinya, pertanyaan Heraklius tentang apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Maka Abu Sufyan dengan jujur waktu itu masih dalam keadaan kafir menyampaikan. Kalau dia menyuruh kami agar menyembah Allah. Satu, tanpa menyekutukannya. Kami juga meninggalkan apa yang dikatakan oleh ayah-ayah kami dari hal-hal yang buruk. Artinya setelah datang syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang bertolak belakang dengan pesan-pesan orang tua. Dengan syariat Allah maka ditinggalkan pesan-pesan orang tua itu. Dan memerintahkan kami sholat, jujur dan juga kami menjaga diri dari yang haram dan kami menjaga silaturahim. Maka Heraklius sempat mengatakan di penutupan hadis, dia mengatakan kalau seandainya benar yang kamu sampaikan ini, maka pasti orang itu akan menguasai apa yang ada di bawah kedua telapak kakiku ini. Maksudnya akan menguasai sampai wilayah Syam. Ya, kerajaan Romawi pun akan dikalahkan oleh umat Islam karena memang itu kebenaran. Dan dia mengatakan kalau seandainya saya ada di sisi Nabi itu, maka ketahuilah saya akan mencuci kakinya dan saya pun akan mengabdi untuknya. Seperti itulah. Dan kata-kata ini yang menyentuh Abu Sufyan. Sampai Abu Sufyan berpikir pada saat itu, betul-betul dakwah Muhammad SAW ini sudah sampai kepada Heraklius, raja waktu itu yang paling disegani ya, di muka bumi ini. Karena dianggap dia berkuasa setengah bumi ini selain daripada bangsa Persia. Jadi ini pelajaran yang kita bisa ambil, yaitu kedudukan Abu Sufyan radhiyallahu anhu dan bagaimana kisahnya dengan Heraklius. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadisnya atau mutiaranya adalah pesan-pesan Nabi SAW.
Yaitu agar menyembah Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Ini sudah masyhur. Semua teman-teman kita yang bergerak menyampaikan dakwah sunnah kepada umat Islam, maka bab apapun yang mereka bahas tidak akan pernah luput menjelaskan tauhid. Mereka menjelaskan fikih akan ada tauhidnya, mereka menjelaskan akhlak akan ada tauhidnya, mereka membahas tentang adab pasti akan ada tauhidnya. Gak mungkin lepas tauhid. Dan ini juga pernah disampaikan langsung oleh guru kami Syekh Shalih Suhaimi hafizahullah. Beliau mengatakan subhanallah, perbedaan dakwah sunnah dan dakwah-dakwah yang lain dikumandangkan oleh kaum muslimin, maka umumnya pasti akan dakwah sunnah itu tidak pernah lepas daripada menjelaskan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini asas segalanya. Kalau sudah benar maka akan membantu yang lainnya untuk bisa difahami dan diamalkan. Maka ini wasiat Nabi SAW. Sembahlah Allah satu. Maknanya sembah adalah tunduk dan patuh. Hanya tunduk dan patuh kepada Allah satu dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan ini pelajaran yang kita ambil yang kedua, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah pangkal kebahagiaan hidup, dan juga ya, syirik adalah kehancuran dalam kehidupan tersebut. Yang ketiga yang kita ambil adalah watruk ma yaqulu aba'akum. Tinggalkan semua apa yang diucapkan oleh ayah-ayah kalian atau orang-orang tua kalian atau nenek moyang kalian lebih tepatnya. Yang dimaksud adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang bertolak belakang dengan agama. Seperti misalnya waktu Nabi SAW berhasil membebaskan kota Mekah dari kekufuran, maka beliau mengumpulkan orang-orang Quraisy di Gunung Safa, di Bukit Safa. Kemudian beliau mengatakan, ketahuilah semua yang kalian warisi dari orang-orang tua nenek moyang kalian dari amal-amal jahiliyah di bawah telapak kaki saya. Jadi nggak ada lagi yang bisa diterapkan. Seperti mereka makan bangkai, minum darah, mereka menyembah berhala dan segala macam, menggantungkan nasib pada benda-benda, terutama tatayur ya, atau burung yang dijadikan sebagai pengundian nasib, dan segala macam hal yang harusnya ditinggalkan. Dari sini kita ambil pelajaran di poin ketiga, yaitu harusnya seseorang bukan menjadikan pegangan hidupnya adalah apa yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, kecuali Islam. Kalau mereka wariskan Islam itu berbeda. Tapi yang jadi patokan adalah keislaman dia. Karena ini masih banyak orang Islam menjadikan Islam, dia statusnya Islam, iya Muslim, tapi tradisi juga berjalan, walaupun bertolak belakang dengan Islam. Ini nggak benar. Kita harus menjadikan Islam sebagai tradisi dan jangan tradisi diislamkan. Sehingga aja bentrok dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang keempat adalah wa ya'muruna bis shalah, dan dia memerintahkan kami untuk salat. Ini tentu sudah kita bahas panjang lebar, baik di dalam kajian Minhajul Muslim juga di kajian Sahih At-Targhib wa Tarhib. Minhajul Muslim di hari Selasa, kemarin kita bahas masalah salat. Juga di hari Jumat, setiap Jumat kita membahas tentang kitab salat dan keutamanya cukup banyak. Intinya teman-teman sekalian, kalau mau memperbaiki apapun dari hal-hal yang membuat kita ingin memperbaikinya, dari akhlak yang buruk, dari kebiasaan-kebiasaan buruk, dari keadaan yang terpuruk, dari penyakit yang kronis, segala macam hal perbaiki dari sholat. Orang juga ingin menambah nikmat Allah pada dirinya, maka dia juga menjaga sholatnya. Sholat adalah asas segalanya, sebab cahaya, sebab rahmat, sebab pengampunan, segala macam hal dalam keutamaan sholat itu, dan itu tentu ada bab sendiri dalam bahasanya. Keutamaan yang kelima atau mutiara yang kelima kita bisa ambil adalah wasidq, dan juga disuruh jujur. Dan ini adalah prinsip dasar kaum muslimin. Tidak ada kebohongan dalam hidup mereka. Semuanya kejujuran yang dibahasakan. Qulil haq walau kana mur. Ucapkanlah kebenaran walaupun itu pahit. Kalau kita jujur, maka pada saat itu ya mungkin agak berat, tapi selesai permasalahannya. Dan lawan jujur adalah kebohongan. Kapan kita bohong, maka akan lahir bohong-bohong yang lain. Dan kita akan selalu terganggu dengan kebohongan tersebut. Karena selalu ada saja kebohongan setiap masalah yang sama ditanya. Tapi pada saat kita jujur dan kita terima konsekuensinya, maka selesai pada saat itu. Terlalu banyak kisah-kisah yang berhubungan dengan masalah kejujuran yang akhirnya menyelamatkan orang dari bahayanya kehidupan. Pernah saya sampaikan kisah Imam Syafi'i rahimahullah, di umur beliau masih kecil, pernah diutus untuk menuntut ilmu ya, oleh ibunya. Kemudian ibunya menjahitkan baju. Di bagian dalam baju itu dibuatkan kantong oleh ibunya. Dan ditaruhlah uang, seingat saya sekitar 50 dirham. Untuk biaya hidup dia selama menuntut ilmu. Maka kemudian ditaruh bagian dalam baju. Di tengah jalan subhanallah datanglah para perampok dan menghadang kafilah tersebut. Kemudian merampas semua ada di situ. Setelah merampas semua, tibalah mereka ke Imam Syafi'i yang masih kecil pada saat itu. Kemudian para perampok itu bertanya, hai anak kecil, apa yang kau miliki? Maka dia mengatakan, saya punya 50 dirham. Dengan jujur dia menyampaikan. Kata mereka, mana 50 dirham itu? Imam Syafi'i memegang darahnya sambil mengatakan, di sini.
Para perampok tersebut mengira Imam Syafi'i bercanda. Mereka tertawa terbahak-bahak. Lalu kemudian mereka melaporkan kepada atasan mereka, panglima mereka yang perampok. Dan kebetulan mereka ini perampok-perampok muslim. Maka kepala perampok itu datang setelah menanyakan apa yang kalian kumpulkan, diperlihatkan semua harta. Apa semua kalian sudah rampas? Kata mereka, iya. Kecuali ada satu anak kecil yang mengaku punya 50 dirham. Tapi kami tertawa karena dia menunjuk bagian dadahnya. Maka kata kepala perampok tersebut, saya mau bertemu dengannya. Maka bertemulah. Lalu kemudian perampok ini bertanya di depan orang semua, termasuk para prajurit-prajuritnya. Hai anak kecil, apa yang kau punya? Kata Imam Syafi'i, saya punya 50 dirham. Kata kepala perampok tersebut, di mana 50 dirham? Lalu dia memegang, mengatakan di sini. Karena memang dia memegang kantong tersebut. Lalu kata kepala perampok tersebut, keluarkan buat saya. Imam Syafi'i membuka bajunya, lalu membuka kantong tersebut dan mengeluarkan 50 dirham ada. Maka tiba-tiba kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dalam kisah yang dikatakan kepala perampok itu menangis. Dan akhirnya dia tersentuh, karena bagaimana dengan kejujuran Imam Syafi'i. Anak kecil ini bisa jujur, walaupun kematian depan matanya gitu. Dan hartanya akan diambil, maka dia pun taubat pada saat itu. Dan seluruh anggotanya taubat. Karena kisah Imam Syafi'i yang jujur di masa kecilnya. Kejujuran itu adalah kebahagiaan. Ingatlah sabda Nabi SAW, alaikum bis-sidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kalian jujurlah, karena jujur akan membawa pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan membawa kepada surga. Wa la yazalu rajulun yataharra bis-sidq hatta yuktaba indallahi siddiqa. Seseorang terus saja jujur sampai Allah catat dia di sisinya sebagai siddiq. Siddiq ini adalah golongan yang bersama dengan para nabi-nabi di surga tertinggi. Ya. Semoga kita termasuk insyaAllah. Dan Nabi SAW mengatakan wa alaikum wa iyyakum wal kadhib, dan hati-hati kalian dengan lawan jujur adalah dusta, kebohongan. Fa innal kadhiba yahdi ila subhanallah haditsnya ila al-fujur ya. Fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, karena kebohongan akan membawa kepada kejahatan. Innal fujur yahdi ila an-nar, dan kejahatan akan membawa pelakunya kepada api neraka. Wala yazalu rajulu yataharra bil kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Kalau seseorang itu terus bohong, maka Allah akan catat dia sebagai seorang pendusta. Maksudnya tidak akan pernah bisa jujur lagi setelah itu. Wasiat yang keenam, wal afaf. Nabi SAW wasiatkan agar menjauhkan diri dari semua yang haram. Ya. Apapun yang haram, dijauhi. Ini prinsip hidup seorang muslim. Kebahagiaan teman-teman sekalian pada saat kita bisa meninggalkan yang haram. Abdullah bin Mubarak mengatakan rahimahullah, seorang ulama tabi'in, aku meninggalkan 1 dirham. Ya. Yang haram lebih aku cintai daripada aku bersedekah dengan 600.000 dirham. Jadi dia bersedekah, dia menahan diri dari mendapatkan yang haram 1 dirham. Kecil sekali. Lebih dia suka, artinya dia yakin pahalanya lebih besar daripada dia bersedekah dengan 600.000 dirham. Begitu luar biasanya mereka menjauhi sesuatu yang haram. Abu Darda berkata, radhiyallahu anhu, siapa yang ingin doanya diijabah, maka dia harus memperhatikan apakah yang dia angkat ke mulutnya halal atau haram. Maka ini menjaga diri yang haram. Baik itu makanan, minuman, pakaian, pergaulan, pendapatan, biologis. Semuanya harus ditinggalkan yang haram. Dan dia hanya menikmati yang halal saja. Itu disilakan dengan afaf. Bagaimana seseorang tidak akan pernah menikmati kecuali yang Allah halalkan saja. Ya. Kemudian yang terakhir, wasiat yang ketujuh adalah wasilah. Dan ini saksi bahasan kita. Dan melanjutkan hubungan silaturahim. Ya, termasuk kepada orang atau dengan orang-orang yang memutus hubungan dengan kita. Yang pernah ada hadis Nabi SAW mengatakan, silu arhamakum walau bisalam. Ya, lanjutkan hubungan silaturahim walaupun dengan salam saja. Kalau kita sekarang di WA tulis WA, salam atau telepon, assalamualaikum. Dan bermula saya sudah jelaskan dari awal bab kita. Makanya Imam Nawawi rahimahullah menggabungkan antara bakti sama orang tua dengan silaturahim. Karena puncak silaturahim adalah dengan kedua orang tua. Kemudian baru siapapun yang punya hubungan kekerabatan dengan kita. Dan ini keutamanya sudah cukup banyak kita jelaskan dari awal. Di antaranya silaturahim akan menyebabkan luasnya rezeki. Dan juga diampuninya dosa-dosa.